Iya, menjadi tidak sinkron. Kalau ditanyakan larangan, ya nggak ada memang, nggak ada aturan yang melarang BPD untuk menjadi pengurus. Tetapi kalau kita kaji BPD ini nanti menjadi pengurus, otomatis nanti dalam hal efektivitas dalam penyelenggaraan musdes, efektivitas dalam hal pengawasan kinerja kepala desa dalam hal menjalankan pemerintahan ini nggak efektif, gitu loh. Oke? Jadi kalau ditanya larangan, tidak ada larangan. Boleh, boleh. Cuma catatannya tadi, manjenengan nanti BPD tidak akan berfungsi secara maksimal misalnya. Gitu. Ya, kalau misalkan di kecamatan disepakati lah, kalau itu kita sepakati BPD nggak usah, enggak, karena pertimbangannya ini. Kalau ditanyakan larangan ya nggak ada memang, nggak ada aturan. Ya habis BPD. Nah, makanya yang kita perlu kantor di sana. Oke. Monggo. Itu mungkin harapan kita ya, tafsir pribadi kita seperti itu, membatasi keanggotaan BPD itu tidak boleh jadi pengawas, tidak boleh jadi penasihat atau pengurus. Tetapi di saat kita terbentur dengan pengurus atau anggota BPD yang pintar, yang memaksakan diri untuk masuk di dalamnya, apa yang bisa kita perbuat dengan alibi yang seperti ini? Apakah cukup? Tidak cukup menurut saya. Karena masih banyak di sana beberapa anggota BPD yang pengen jadi pengawas. Ya. Gitu. Kalau tidak ada aturan yang tegas, kita akan sangat lemah. Ya, oke. Kebetulan ini aturannya langsung dari PP, dari Permendes. Kalau kita di kabupaten mengatur nanti di Perbu atau Perda tentang BUMDes mengatur memunculkan hal itu, ya kita akan kalah juga karena menyalahi aturan yang di atasnya, gitu ya. Intinya itu yang disampaikan, dan ini nuwun sewu, lagi-lagi ya kita pendekatan secara personal, kan begitu. Pendekatan secara personal kalau memang ada yang ngeyel mau ke sana, begitu. Tapi kalau tetap ngeyel kita nggak punya daya memang, ya silakan. Cuma nanti berjalannya harus benar-benar efektif di sana dalam hal menjalankan BUMDes seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi secara aturan memang tidak ada klausul larangan untuk menjadi anggota atau pengurus BUMDes dari BPD. Itu baik di pengawas maupun di mana itu tidak ada larangan. Cuman kembali lagi nanti ke tugas dan fungsinya BPD akan benturan ke situ, gitu aja. Oke, memberi penjelasannya ke sana. Begitu. Lanjut Pak. Monggo, mungkin itu tugas saya. Monggo. Ya, dari berbagai macam administrasi yang dilampirkan di situ ada program kerja BUMDes. Jujur saja, saya selaku pendamping desa itu sangat lemah di saat harus mendampingi program kerja. Di lapangan, BUMDes sampai hari ini satu pun nggak ada yang punya program kerja yang akuntabel, artinya berdasar perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ke depan seandainya Pergub 65 itu diberlakukan, dasar audit ke BUMDes apa? Di saat pertama kali yang ditanyakan adalah konsistensi dan penerapan program kerja yang sudah dilaksanakan. Pertama itu. Yang kedua, sisi penasihat bekerja. Menasihati apa kalau tidak ada target program kerja yang kita bicarakan? Terus musdes. Kalau pertanggungjawaban di depan musdes mau bicara apa kalau program kerja selama ini tidak ada? Karena profesionalisme BUMDes dinilai dari program kerja. Kami butuh pendampingan. Kalau memang administrasi dari awal itu tadi mungkin secara sekilas kita bisa pelajari lebih lanjut, tetapi angka-angka di dalam ada anggaran dasar, angka di dalam program kerja, angka-angka nominal itu yang harus dituangkan, itu yang sulit kami terapkan. Karena di sana sekarang harus sudah mencantumkan angka gaji penasehat, gaji ini dan seterusnya. Kemudian di saat menentukan angka-angka itu, sementara kita dari program kerja tidak matching karena program kerja disusun tanpa dasar perhitungan ekonomi misalnya. Ini yang ke depan kalau tidak jelas program kerja yang akan kita lakukan akan sulit di saat kita akan menjalankan anggaran dasar yang sudah tertuang di dalamnya angka-angka. Nah, konsekuensi kita ke depan seperti apa di saat program kerja itu tidak berjalan,
terus sementara di Perdes sudah terlanjur menuangkan angka-angka honor ke penasehat, ke pengurus, ke direktur dan seterusnya. Barangkali itu. Jadi intinya kami butuh pendampingan penyusunan program kerja dari bab 1 sampai bab 6 yang ke depan bisa dilaksanakan, bisa dipertanggungjawabkan dari penasehat, dari auditor, dari musyawarah desa, melihat kinerja BUMDes dari program kerja itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama soal penasehat tadi, ya saya kira kita hanya tidak berani mengeluarkan statement larangan karena kita bukan bukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan boleh atau tidak boleh. Kita hanya fatwa. Kita hanya punya fatwa. Fatwa itu bisa dipakai, bisa tidak. Kan gitu. Dalam konteks hukum, statement hukum itu fatwa. Kalau misalnya dari pakar hukum itu fatwa. Fatwa itu kalau dipakai oleh aparat penegak hukum itu baru bisa berfungsi efektif. Nah, oke. Artinya kita tidak berpretensi untuk menentukan boleh atau tidak boleh. Gitu ya Mas ya. Tolong dipahami itu. Karena kalau saya menentukan misalnya tidak boleh, justru malah saya bisa digugat. Tapi kalau saya diam gitu, itu malah benar. Monggo tafsirannya seperti itu. Nah, ini kan terkait dengan tafsiran, gitu ya. Terkait dengan tafsiran atau mungkin tadi lebih tinggi paling-paling sifatnya fatwa. Yang saya ketika mengeluarkan fatwa tidak mungkin yang kemudian malah justru menyalahi aturan. Nah, intinya kuncinya tidak ada larangan. Nah, kemudian menyikapinya bagaimana? Nah, berarti ini kan ini positioning ketika sebagai anggota BPD dan ketika positioning sebagai penasehat. Nah, cuma memang lebih baiknya diusahakannya ya jangan penasehat itu dari anggota DPD. Gitu saja. Statement terakhir saya kira seperti itu. Nah, kemudian terakhir terkait dengan program kerja. Betul, program kerja itu rigid. Dan sebetulnya kita berkomitmen untuk memfasilitasi pendamping desa nanti untuk penyusunan program kerja, karena penyusunan program kerja kalau disampaikan di sini waktunya juga sangat tidak mungkin. Dan kebetulan kemarin pada waktu pelatihan itu kita sudah menyampaikan program kerja kepada pengurus BUMDes dan kepada waktu itu salah satu kasih juga datang waktu itu. Nah, tapi kita akan memperkuat, kita akan memfasilitasi pendamping desa untuk penyusunan BUMDes ini, tapi mungkin di lain waktu. Ya, setidaknya mereka para pengurus BUMDes itu sudah diperkenalkan dan saya harap itu bisa menjadi trigger untuk melanjutkan penyusunan program kerja. Gitu. Ya, monggo Mbak Emma. Tambahan untuk Mas Teguh. Jadi untuk yang program kerja barusan, saya kira justru itu yang paling penting saat ini dilakukan, karena untuk mengupload dokumen-dokumen lampiran ADART itu tanpa program kerja yang baik, yang jelas, apalagi itu didaftarkan menjadi badan hukum, yang sama aja bohong gitu kan. Kemudian saat ini kan kita sudah di ujung tahun juga, persiapan juga dengan pertanggungjawaban BUMDes itu tadi. Di saat pertanggungjawaban otomatis juga bersamaan waktunya juga dengan penyusunan program kerja untuk tahun mendatangnya gitu. Jadi supaya juga efektif, karena kita sekarang balap-balapan gitu Pak. Agenda kita kan juga banyak ya di desa, tidak hanya mengurusi BUMDes. Jadi diefektifkan juga kita kira-kira kapan nih pendamping, jangan progres pendaftaran badan hukum hanya itu saja, tapi kita tanpa dibekali juga untuk mendampingi desa-desa di wilayah kita untuk
memfasilitasi tadi bagaimana sih menyusun rencana usaha yang baik gitu kan. Jadi jangan salah juga kalau ternyata sampai hari ini setelah didaftarkan semuanya sebagian besar mungkin tadi ya sampai expired gitu kan, karena dalam menyusun ADART ini, dalam menyusun program kerjanya kita juga belum paham gitu. Oke, nanti diusahakan Mas Muji menyampaikan program kerja. Itu ya Mas Muji ya. Sudah ada draftnya, nanti kita Draftnya yang sulit itu Mas, jangan yang sulit banget Mas. Draftnya mah. Iya, kita sudah ada semua Mas. BUMDes juga sudah pada punya. Ya, jadi Cuman mumet banget. kayak